Halo semuanya, jumpa lagi di acara Bincang-Bincang Arsitektur kita. Hari ini suasananya agak beda ya. Biasanya kita di studio di kantor, kali ini kita di outdoor. Jadi selain ganti suasana juga ya supaya sirkulasi udara lebih baik kalau di outdoor, mengingat juga saat ini lagi pandemi. Nah, hari ini saya ingin membahas satu topik yang tentunya bagi seluruh pemilik bangunan itu harus melaluinya, yaitu proses perizinan bangunan yang pada akhirnya orang banyak menamakannya sebagai IMB atau izin mendirikan bangunan. Nah, sebetulnya proses perizinan IMB itu antara satu daerah dengan daerah lainnya itu memiliki metode yang ya secara umum sama, tetapi kadang ada perbedaannya antara misalnya seperti di Jakarta atau di Bandung, di Surabaya, di Palembang, di Balikpapan gitu. Tapi pada dasarnya sama. Nah, mungkin supaya lebih spesifik, hari ini saya akan membahas mengenai proses perizinan bangunan di Jakarta. Nah, jadi untuk pengurusan IMB di Jakarta itu pengurusannya itu adalah di wilayah kecamatan tempat lokasi proyek itu atau bangunan itu berada. Nah, tentunya kita masing-masing mengetahui di mana lokasi proyek kita berada. Nah, ketika kita mengurus perizinan di kecamatan tersebut, hal pertama yang harus kita urus adalah KRK atau keterangan rencana kota. Di KRK tersebut bisa diketahui apa saja hal-hal yang perlu diakomodir dalam bangunan, dalam desain bangunan, dan berbagai ketentuan lainnya, misalnya seperti KDB, koefisien dasar bangunan. Jadi berapa besar luas lantai dasar yang bisa kita buat di lahan kita. Kemudian KLB, koefisien lantai bangunan. Jadi berapa luas total bangunan yang bisa kita buat di lahan kita. Sebetulnya dalam perhitungan KLB itu sebenarnya tidak sesederhana itu. Cuman mungkin untuk menyederhanakan dalam topik kita bisa anggap bahwa KLB itu mencerminkan luas total bangunan. Kemudian berikutnya adalah KDH, koefisien dasar hijau. Jadi area hijau yang merupakan tempat resapan air hujan. Jadi di mana KDH itu harus merupakan tanah asli, tidak boleh ada basement di bawahnya. Kemudian di atasnya juga tidak boleh ada naungan seperti kanopi dan lain sebagainya, sehingga hal tersebut akan memberikan dampak yang sangat signifikan kepada perencanaan bangunan kita. Kemudian berikutnya adalah KTB, koefisien tapak basement, di mana sebetulnya tidak semua lahan di Jakarta memiliki KTB. Kalau untuk rumah tinggal biasanya itu tidak ada, tapi kalau untuk di lahan komersial itu biasanya ada nilai dari KTB-nya. KTB itu mencerminkan berapa besaran lantai basement yang bisa kita bangun di lahan kita. Kalau kita bicara pertama mulai dari KDB dulu. Jadi kalau KDB itu biasanya angkanya berkisar antara 50%, 60%, ada yang 70%. Jadi kalau misalnya kita punya luas lahan 1000 meter persegi, itu lantai dasar bangunan kita yang bisa kita bangun adalah misalnya KDB-nya 60%, berarti 600 meter persegi. Sebetulnya ada beberapa ketentuan mendetail terkait KDB ini. Misalnya kalau di lantai 2-nya itu ada menjorok ke depan atau yang kita kenal sebagai overstack atau cantilever, itu akan sedikit baik berpengaruh terhadap perhitungan KDB di bangunan kita. Nah,
Untuk KDB ini, tapi untuk menyederhanakannya, mungkin kita bisa anggap saja bahwa KDB itu mencerminkan luas lantai dasar yang bisa kita bangun. Nanti bila mana bagi rekan-rekan ada yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana dasar perhitungan KDB secara mendetail, misalnya ada overstack atau tonjolan bangunan di lantai di atasnya, itu nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Rekan-rekan bisa menghubungi saya di akun YouTube ini, atau bisa juga memberikan pertanyaan atau komentar di video ini. Nah, kemudian berikutnya mengenai KLB. KLB itu biasanya angkanya bukan berupa persentase, tapi merupakan faktor pengali. Jadi misalnya ada yang 2,4, ada yang 1,6, ada yang 3, ada yang 1,2. Jadi misalnya kita punya lahan 1000 meter persegi dengan KLB 1,2, berarti luas total bangunan yang bisa kita bangun itu adalah 1200 meter persegi. Nah, tentunya itu terbagi dari beberapa lantai. Jadi secara keseluruhan bila di total, pokoknya totalnya harus 1200 meter persegi. Nah, sama seperti KDB, sebetulnya ada perhitungan-perhitungan yang mempengaruhi perhitungan KLB ini. Misalnya sebagai contoh, kalau di bangunan publik seperti kantor, hotel, itu ruang-ruang utilitas, tangga kebakaran, itu selama tidak melebihi 25% dari luas total bangunannya, itu tidak termasuk dalam perhitungan KLB. Nah, ruangan-ruangan seperti ini dikenal dengan istilah SPME, sarana prasarana mekanikal elektrikal. Selain itu, mengenai parkir, baik di gedung parkir maupun di basement, pokoknya parkir-parkir yang berada di dalam bangunan, itu bila luas totalnya tidak melebihi dari 50% dari luas total bangunan, itu tidak termasuk dalam perhitungan KLB. Nah, bagaimana bila ruang-ruang ME tadi, ruang-ruang utilitas, kemudian parkir ini melebihi dari angka yang tadi saya sebutkan, kelebihannya itulah yang masuk dalam perhitungan KLB. Jadi kalau misalnya tadi SPME batasannya 25% untuk bebas dari perhitungan KLB, bila kita luasan SPME kita 28%, berarti yang 3% itulah yang dihitung dalam perhitungan KLB. Parkir juga demikian. Kalau parkir kita setelah dihitung misalnya 60%, nah kan yang 50% itu tidak termasuk dalam perhitungan KLB, berarti 10% yang masuk dalam perhitungan KLB. Tapi kalau bicara parkir, sebenarnya sangat jarang ada bangunan yang parkirnya sampai lebih dari 50% ya, bahkan mendekati 50% pun jarang gitu. Mungkin kalau memang bangunan khusus parkir itu baru yang bisa mencapai angka tersebut. Nah, kalau KDH itu juga nilainya berupa prosentase. Jadi biasanya kalau di Jakarta itu angkanya berkisar 25%, 30%, 35% gitu. Jadi kalau KDB dan KLB itu kita bicara maksimum yang bisa kita bangun, kalau KDH itu minimal yang harus kita sediakan. Jadi daerah hijau yang harus kita sediakan misalnya KDH 30%, artinya minimal 30% dari luas lahan kita itu harus berupa daerah hijau yang benar-benar resapan, di bawahnya tidak ada basement, di atasnya tidak ada naungan, tidak ada kanopi dan lain sebagainya. Kalau KTB biasanya kalau di Jakarta 50 sampai 60%, 55% ada juga. Itu berlaku untuk basement 1. Kalau basement 2 ke bawah itu biasanya diperbolehkan sampai 75% dari luas lahan. Kemudian berikutnya yang ada di data KRK itu adalah bagaimana tipe lahan kita, tipe bangunan, karakter bangunan pada lahan kita. Itu ada beberapa tipe. Jadi pertama tipe tunggal, kemudian tipe deret, dan tipe kopel.
Kalau tipe tunggal itu artinya bangunan kita harus memiliki jarak bebas di seluruh sisi. Kalau depan kan memang ada garis sepadan bangunan ya. Jadi bangunan kita harus memiliki jarak tertentu dari batas lahan di depan. Nah, kalau tipe tunggal itu di samping kiri kanannya juga harus ada jarak. Kemudian berikutnya tipe deret. Kalau tipe deret itu artinya bangunan kita itu bisa menempel ke samping kiri dan samping kanan. Jadi benar-benar menempel ke batas lahan kiri dan kanan. Nah, kemudian tipe kopel. Kalau tipe kopel itu menempelnya hanya di salah satu sisi saja, entah kiri atau kanan. Nah, kemudian untuk daerah-daerah tertentu di Jakarta itu ada yang termasuk dalam kawasan cagar budaya atau kawasan pemugaran. Itu biasanya seperti di daerah Tambora di Jakarta Barat, itu yang daerah yang kita kenal dengan Kota Tua dan sekitarnya. Kemudian kawasan Menteng di Jakarta Pusat dan Kebayoran Baru di Jakarta Selatan. Nah, ketiga daerah ini itu memiliki karakter yang khusus sehingga kita dalam mendesain bangunan itu tidak bisa sebebas-bebasnya. Sebagai contoh, di kawasan pemugaran ini ada 4 tipe bangunan, tipe pemugaran, yaitu pertama golongan A, di mana bangunan kita itu harus tidak boleh merubah sedikit pun dari kondisi existing yang ada. Ini tujuan dari pemugaran ini itu untuk menghormati dan melestarikan warisan budaya yang ada di kota kita, sehingga tentunya tuh harus dipertahankan. Kemudian berikutnya golongan B. Kalau golongan B ini bangunannya ini kita bisa rubah, tetapi harus mempertahankan bangunan induk yang ada di lahan tersebut. Tentunya bangunan sekitarnya juga harus memiliki gaya arsitektural yang selaras dengan bangunan induknya. Kemudian yang ketiga golongan C. Kalau golongan C ini sebenarnya bangunannya kita bisa buat baru secara keseluruhan, tapi gaya arsitekturalnya harus selaras dengan kawasan pemugaran tersebut. Biasanya kalau di kawasan Tambora, Kota Tua itu biasanya gaya arsitekturnya lebih ke oriental. Kalau di Menteng lebih ke banyakan kolonial, misalnya Art Deco. Kalau misalnya di Kebayoran Baru, misalnya gaya arsitekturalnya seperti misalnya rumah jengki gitu. Nah, kemudian yang terakhir golongan D. Golongan D itu adalah di mana bangunannya itu kita bisa desain dengan gaya arsitektural yang cenderung bebas, tidak harus mengikuti kaidah tampilan dari daerah tersebut. Nah, data-data dari KRK ini itu akan menjadi panduan kita dalam merancang bangunan. Setelah saya lupa menceritakan, jadi untuk pengurusan untuk memperoleh KRK itu di kantor kecamatan ada beberapa berkas yang perlu kita serahkan. Rata-rata fotokopi, jadi seperti sertifikat lahan, kemudian fotokopi KTP pemilik yang terdaftar di sertifikat tersebut, kemudian fotokopi NPWP. Sekarang mengenai perpajakan, karena dari pemerintah memang gencar memberdayakan program wajib pajak, jadi otomatis sekarang untuk pengurusan perizinan apapun itu biasanya harus menyertakan fotokopi NPWP. Jadi menunjukkan bahwa kita sebagai warga negara yang baik juga taat pajak. Kemudian fotokopi PBB, tentunya bukti bayar PBB yang tahun terakhir. Kemudian berikutnya ada
surat-surat ya, formulir yang harus diisi juga. Nah, berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan ke kantor PTSP kecamatan di lokasi lahan tersebut. Kemudian nanti dalam waktu sekitar 1-2 minggu akan dilakukan survei oleh tim dari PTSP kecamatan tersebut. Kemudian akan diukur lahan kita sampai akhirnya dalam waktu 1-2 minggu tersebut akan diperoleh KRK untuk menjadi dasar panduan kita dalam merancang dan juga menjadi dasar untuk proses perizinan selanjutnya, karena KRK itu juga nanti akan menjadi salah satu berkas yang harus di-submit juga ketika mengurus IMB. Nah, setelah KRK didapatkan, kemudian ya arsitek kemudian merancang bangunannya, kemudian tim struktur menghitung, tim MEP menghitung, merancang sistem MEP-nya dan kapasitas dan lain sebagainya. Kemudian setelah desain itu selesai, maka gambar perancangan itu dituangkan dalam sebuah format gambar yang dikenal dengan istilah GPA, gambar perencanaan arsitektur. Nah, untuk gambar perencanaan arsitektur ini memang sudah ada format standar dari PTSP di Jakarta. Jadi gambar-gambar apa saja yang harus ada. Biasanya sih gambar denah tanpa potongan ya secara umum. Kemudian ada detail dan denah posisi sumur resapan. Kenapa sumur resapan ini penting? Karena saat ini pemerintah Jakarta bahkan dari beberapa tahun terakhir menggalakkan program di mana harus meningkatkan daerah resapan untuk menjaga kualitas dan mengembalikan kualitas dari air tanah di kota Jakarta. Kemudian yang lain detail pagar, detail pengolahan limbah. Nah, gambar ini kemudian dimasukkan ke dalam ke PTSP, kemudian berikutnya akan dicek oleh tim teknis di PTSP. Untuk skala proyek yang semakin besar skala proyeknya, pengurusannya itu otomatis juga meningkat. Jadi kalau untuk proyek rumah tinggal di kecamatan, makin besar skala proyeknya di Kota Madia. Kalau proyek yang skalanya sangat besar itu di provinsi. Nah, untuk beberapa proyek yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya dari sisi skala proyeknya memang dia besar, atau misalnya dia di kawasan pemugaran, itu selain diperiksa oleh tim teknis dari PTSP, nah untuk proyek-proyek atau bangunan yang memiliki skala besar atau berada di daerah pemugaran harus melalui proses asesmen juga dari tim ahli bangunan gedung atau TABG, yang mana TABG ini merupakan tim yang dibentuk oleh Pemda DKI dan ditunjuk langsung oleh gubernur, yang anggotanya merupakan profesional, akademisi, ada juga praktisi yang memang berpengalaman sehingga bisa menilai apakah rancangan kita itu sudah memenuhi kaidah-kaidah, baik kaidah teknis, pemugaran, estetika, perkotaan dan lain sebagainya. Itu hal ini untuk menjaga kualitas dari kota kita tentunya, dan juga memberikan manfaat juga bagi pemilik bangunan maupun pengguna bangunannya agar bisa mendapatkan kualitas desain bangunan yang memenuhi syarat, nyaman, dan aman. Nah, proses pemeriksaan oleh tim teknis di PTSP maupun oleh TABG ini biasanya tektokan gitu ya beberapa kali. Kalau TABG itu biasanya dalam bentuk sidang, jadi dari arsitek kemudian pemilik memaparkan desain bangunannya, atau kemudian terjadi diskusi antara TABG dengan arsitek dan pemiliknya, pemilik bangunannya. Khusus untuk bangunan pemugaran yang skalanya cukup besar atau strategis, itu juga harus melalui melalui sidang di hadapan tim sidang pemugaran. Jadi biasanya untuk proyek-proyek seperti ini harus melalui
sidang pemugaran dulu, setelah lulus baru sidang di hadapan TABG. Nah, kemudian setelah gambar sudah disetujui, sudah ditandatangani oleh tim teknis, oleh TABG, oleh tim pemugaran, kemudian gambar ini menjadi salah satu berkas yang harus disertakan dalam pengurusan IMB. Jadi rangkaian proses yang tadi saya sampaikan itu sebetulnya masih merupakan suatu langkah awal dalam mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk pengurusan IMB. Nah, sekarang kita mulai masuk nih ke pengurusan IMB-nya sendiri. Jadi kalau di pengurusan IMB sebenarnya berkas-berkasnya hampir sama dengan pengurusan KRK. Tadi ada fotokopi NPWP, fotokopi sertifikat lahan, fotokopi KTP, PBB, plus ditambah KRK-nya yang tadi kita sudah terima, kemudian gambar desainnya yang sudah disetujui oleh tim teknis di PTSP maupun oleh TABG maupun oleh tim sidang pemugaran atau TSP. Untuk bangunan rumah tinggal biasanya berkas-berkas ini sudah cukup. Tapi kalau untuk bangunan gedung, baik dari skala yang kecil, menengah sampai besar, itu memerlukan ada kajian, ada laporan kajian terkait lingkungan maupun lalu lintas. Ada juga terkait pel banjir. Nah, kalau terkait lingkungan itu, kalau skala bangunannya itu tidak terlalu besar, itu biasanya cukup dengan yang kita kenal dengan istilah UKL, UPL. Tapi kalau misalnya skala bangunannya besar, itu harus melalui proses yang disebut AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi prosesnya memang lebih rumit tentunya karena skala bangunan lebih besar. Kemudian tadi analisa mengenai kajian lalu lintas atau andalalin, analisa mengenai dampak lalu lintas yang muncul akibat keberadaan bangunan kita di lokasi tersebut. Pel banjir juga tadi saya sempat sebutkan. Jadi berkas-berkas ini kemudian dimasukkan ke PTSP, kemudian biasanya akan dilakukan survei sekali lagi oleh PTSP. Kemudian dalam waktu dalam sekitar 1 bulan nanti kita akan diinformasikan mengenai besaran retribusi yang harus kita bayarkan. Jadi besaran retribusi ini tergantung dari luasan bangunan kita, jadi dihitung per meter persegi. Kalau misalnya dia bangunan gedung, untuk basement, untuk lantai basement itu memiliki nilai meter persegi atau biaya yang lebih tinggi dibandingkan untuk lantai yang di atas permukaan tanah. Semakin dalam basementnya, semakin basement 2, basement 3 dan seterusnya, itu biaya per meter persegi semakin mahal. Nah, jadi pembuatan basement ini selain biaya konstruksinya juga mahal, biaya perizinannya juga mahal. Nah, retribusi ini nanti dibayarkan oleh pemilik bangunan itu ke rekening Bank DKI. Jadi secara transfer ke rekening Bank DKI. Kemudian bukti transfer untuk bukti pembayaran itu dikirimkan ke atau ditunjukkan ke PTSP menunjukkan bahwa kita sudah melakukan pembayaran, dan dalam waktu dekat biasanya sekitar kalau skala proyeknya tidak terlalu besar itu biasanya dalam waktu 1 minggu, tapi kalau bisa skala proyek bangunannya itu besar biasanya 1 bulan itu akan diperoleh IMB-nya. Nah, mengenai biaya dalam proses pengurusan izin itu paling biaya yang muncul itu selain tadi untuk retribusi juga untuk KRK, tapi kalau untuk KRK itu biaya pengukuran itu relatif tidak mahal, biasanya sekitar belasan ribu rupiah, 11.000 sampai 16.000 rupiah seperti itu. Jadi hanya dua poin itu saja yang dilakukan transaksi tentunya secara resmi dari pemilik bangunan kepada Pemda DKI, seperti itu. Nah, itu tadi gambaran sekilas mengenai proses perizinan di Jakarta. Bagaimana dengan di daerah lain? Seperti tadi saya ceritakan di awal bahwa sebetulnya kurang lebihnya hampir sama.
Ada daerah yang prosesnya hampir-hampir bisa dibilang hampir sama dengan di Jakarta. Itu misalnya seperti di Bandung, di Surabaya. Tapi ada juga yang prosesnya lebih sederhana. Itu dari pengalaman saya itu seperti bisa di Sulawesi, di Kalimantan, itu prosesnya lebih sederhana. Tapi pada prinsipnya alur prosesnya hampir-hampir sama. Mungkin ada beberapa elemen saja yang mungkin di beberapa daerah itu tidak diperlukan seperti itu. Jadi hal ini sebenarnya ya penting untuk kita ketahui kalau kita biasanya mengambil acuan tuh Jakarta karena memang prosesnya alurnya paling baku, paling banyak berkas yang harus diberikan. Jadi bila mana kita sudah memahami alur perizinan di Kota Jakarta, biasanya kita akan lebih mudah dan lebih nyaman ketika kita mengurus proses perizinan di kota lain. Gitu. Jadi ketika misalnya saya merancang suatu proyek di suatu daerah yang memang saya belum ada pengalaman untuk perizinan di daerah tersebut, biasanya di awal saya harus mengajak pemilik bangunan untuk kita bersama-sama mengecek alur proses perizinannya seperti apa. Jadi supaya mulai dari tadi data-data seperti KRK. Kalau KRK tuh biasanya semua daerah tuh punya. Jadi kita sudah tahu berapa besar bangunan yang bisa kita bangun. Kemudian oh ya, satu hal lagi, kalau misalnya lokasi bangunan kita berada di dekat bandara, itu ada ya yang diistilahkan dengan nama KKOP. Jadi ketentuan keselamatan operasional penerbangan. Jadi KKOP itu mensyaratkan berapa tinggi maksimum bangunan kita, karena tentunya terkait dengan keselamatan penerbangan, jalur pesawat take off maupun landing. Nah itu ketentuannya itu dalam meter. Jadi tinggal tergantung, kalau kita tinggi lantai ke lantainya makin tinggi, otomatis jumlah lantai kita makin sedikit. Begitu pula sebaliknya. Nah kemudian juga kalau ada dekat dengan sutet misalnya, itu juga berpengaruh karena sutet itu juga memiliki jarak bebas dengan bangunan terdekat. Dekat sungai juga itu mulai ada sempadan sungai. Itu hal-hal seperti itu penting untuk kita ketahui, sehingga kita dalam merancang itu tahu batasan-batasannya dari awal, sehingga jangan sampai kita sudah merancang suatu bangunan, kita sebagai arsitek sudah nyaman dengan desainnya, pemilik bangunan juga sudah nyaman, ketika diajukan ke perizinan menjadi mentah karena ternyata ada hal-hal yang harus dirubah karena tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, jadi biasanya kalau misalnya untuk di daerah-daerah yang memang saya belum pernah ada pengalaman, itu penting untuk dicari tahu lebih dulu bersama dengan pemilik, sehingga ketika sudah masuk dalam proses perizinan itu sudah relatif tidak ada perubahan dalam desain dan alur prosesnya bisa lebih lancar. Dan ini tentunya membantu bagi pemilik supaya prosesnya bisa lebih cepat. Nah, kalau untuk di Jakarta itu juga ada ketentuan mengenai jumlah lantai maksimum. Jadi kalau suatu lahan itu kadang ada yang jumlah lantai maksimum misalnya 2 lantai kalau untuk rumah tinggal, atau 3 lantai, atau kalau gedung tuh ada yang 8 lantai, ada yang 16 lantai, 24 lantai. Tapi secara umum kalau sekarang ini di Jakarta sebetulnya ketentuan mengenai jumlah lantai maksimum itu bisa diabaikan selama KLB-nya masih memenuhi. Jadi kalau misalnya kita punya desain bangunan yang kurus gitu ya, luas per lantainya kecil, otomatis untuk memaksimalkan KLB kan kita bisa mendapatkan jumlah lantai yang banyak. Sekalipun itu melebihi ketentuan jumlah lantai itu diperbolehkan. Kecuali kalau lahan kita dekat bandara, yaitu karena memang ada ketentuan KKOP bandara, ketentuan keselamatan operasional penerbangan itu yang mensyaratkan bangunan kita maksimal berapa meter dari tanah, seperti itu. Ya, sebenarnya banyak hal-hal teknis yang ditelaah dalam kaitannya konteks perizinan, misalnya seperti lantai dasar atau lantai 1 bangunan kita itu tidak boleh melebihi 1,2 meter dari jalan raya, seperti itu. Itu ketentuan-ketentuan teknis, termasuk lagi
juga mengenai kalau bangunan gedung itu ada mengenai tangga kebakaran, kemudian bangunan hijau dan lain sebagainya. Itu kalau tangga kebakaran itu sudah menjadi persyaratan di perizinan di Jakarta. Untuk bangunan hijau di Jakarta maupun di kota-kota besar lainnya di Indonesia itu sudah mulai menjadi isu yang digalakan dalam proses perizinan. Bahkan akan menjadi sifatnya mandatori atau wajib bahwa bangunan gedung itu harus memiliki performa bangunan hijau yang baik. Oke, demikian sedikit cerita mengenai proses pengurusan IMB ya, baik di Jakarta maupun di daerah lainnya. Semoga bisa memberikan informasi, mungkin sekalipun tidak terlalu mendetail, tapi mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi rekan-rekan. Ya, seperti tadi saya sempat singgung, bila mana ada pertanyaan bisa berikan komentar di video ini. Saya dan tim dengan senang hati nanti akan mencoba membantu menjawab, menjelaskan mengenai mungkin pertanyaan yang rekan-rekan ingin sampaikan atau diskusikan. Baik, cukup sekian dulu. Terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa di acara bincang-bincang arsitektur berikutnya.